Dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih diartikan sebagai, jadi secara tidak langsung konsistensi dengan mazhab di Indonesia ini boleh dikatakan tidak benar gitu. Belum lagi kalau benar-benar yang mengaku Syafi'iyah itu berpegang kepada kitab beliau, termasuk diantaranya tahlilan itu. Pernah kita ditanya, kenapa tidak bermazhab? Apa sulitnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya materi yang dimintakan ke saya bisa dikategorikan ada dua. Pertama, masalah manhaj tarjih, dan kemudian hasil dari manhaj itu, produk-produknya lah begitu. Mungkin kalau dibahasakan lain itu HPT, himpunan putusan tarjih. Dimulai dari masalah yang dasar atau awal lah dari putusan tarjih menurut urutannya, masalah toharoh, kemudian kaitannya dengan ibadat, khusus sholat. Manhaj tarjih itu pedoman beribadah dalam persyarikatan Muhammadiyah. Jadi perlu dulu ya kita tahu apa sebenarnya manhaj. Manhaj itu metode, cara yang di dalam Muhammadiyah bagaimana untuk memutuskan atau menetapkan sesuatu permasalahan yang kadang-kadang permasalahan itu boleh jadi ya terjadi kontradiksi atau terjadi berlawanan atau bersamaan, tapi mana yang lebih kuat. Ini saya mungkin tidak terlalu panjang ya, ini nanti kita lihat dari materinya aja yang kedua. Jadi saya baca aja gini biar lebih cepat ya. Dalam ilmu usul fikih, tarjih berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat. Itu kerjanya tarjih. Jadi pada saat ditemukan ada permasalahan kelihatannya bertentangan, maka di situ Muhammadiyah melakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, mengambil mana yang lebih kuat. Atau juga diartikan sebagai evaluasi terhadap berbagai pendapat fikih yang sudah ada ya, mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada semangat Al-Quran dan Sunnah dan lebih maslahat untuk diterima. Jadi sebenarnya barometernya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi di samping itu juga dicari mana yang lebih maslahat. Kadang-kadang Al-Quran dan As-Sunnah mungkin menyebutkan, tetapi kita lihat untuk kemaslahatan apa. Sehingga perlu di situ juga ada pembahasan tertentu. Jadi dasarnya begitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian ada masalih mursalah kalau dalam bahasa usul fikihnya. Dengan demikian, tarjih merupakan salah satu tingkatan ijtihad dan merupakan ijtihad paling rendah dalam usul fikih. Karena sudah ada dasar begitu. Kemudian dicari, ditetapkan, jadilah dia ijtihad, tapi ijtihad yang paling rendah. Dalam usul fikih, tingkat ijtihad meliputi ijtihad mutlak, baik dalam usul maupun furu, dan ijtihad dalam furu, kemudian ijtihad dalam mazhab, dan ijtihad tarjih. Dalam lingkungan Muhammadiyah, pengertian tarjih lebih mengalami pergeseran makna dari makna asli dalam disiplin usul fikih. Dalam Muhammadiyah, tarjih tidak hanya diartikan kegiatan sekedar kuat menguatkan suatu pendapat yang sudah ada, melainkan juga lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan kata ijtihad itu sendiri. Dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah. Oleh karena itu, bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu masalah dilihat dari perspektif agama Islam. Hal ini terlihat dalam berbagai produk tarjih seperti putusan tentang etika politik dan etika bisnis. Masalah-masalah perempuan seperti dalam Adabul Mar'ah fil Islam. Kalau yang lain mungkin perdagangan, etika politik dan etika bisnis itu lebih banyak mengambil kemaslahatan. Tapi tentang adabul mar'ah fil Islam, di mana itu timbul permasalahan, terutama yang lebih mencuat itu pada saat Ibu Megawati waktu itu mau diangkat sebagai presiden. Dan yang ingin mengangkat ini justru tokoh Muhammadiyah, Amin Rais. Karena kan Gus Dur lengser gitu.
Tentu penggantinya tidak bisa menurut etika, menurut ketatanegaraan kita, wakil. Saat itu wakil Megawati, nah naiklah dia. Nah, sementara di dalam Muhammadiyah pada saat itu menyatakan, ada hadis Muslim ya, yang menyebutkan lam tufliha qaumun wallau amrahu imra'ah. Tidak akan bisa baik satu kaum kalau di pemerintahannya atau diperintah oleh seorang perempuan. Hadis sahih. Dan itu untuk mudahnya kita mencari di kitab Bulughul Maram atau Subulus Salam. Dengan kasus itu lalu bagaimana? Nah, lalu diusahakanlah di situ tarjih. Karena ini masalah kehidupan duniawi, bukan yang sifatnya ukhrawi begitu kan? Maka dicari kebijakan. Itulah yang tadi masalihul mursalah. Membolehkan dalam hal-hal tertentu yang tidak bisa dielakkan untuk kemaslahatan. Nah, itu salah satunya. Adalah jelas bahwa tarjih itu tidak dilakukan secara serampangan dan tidak bisa tarjih itu hanya 1-2 orang, itu tidak. Kalau sudah dikatakan itu keputusan tarjih Muhammadiyah itu dalam musyawarah, tidak bisa dikatakan sebagai konsep yang kemudian dibilang ini keputusan Muhammadiyah, itu tidak bisa ya, sifatnya perorangan kalau tidak di dalam musyawarah. Oleh karena itu kalau kita membaca buku ya yang banyak membicarakan masalah tarjih ini, rajih dan marjuh, itu kitab yang ditulis oleh Ibnu Rusdi, kitabnya Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu selalu membahas antara rajih dan marjuh. Warajih ini dibilang. Tapi itu sifatnya pribadi dia. Dan dia memang penganut mazhab Maliki dia. Cuma agak unik ya ini sedikit ya. Kitab Bidayatul Mujtahid itu dipelajari di beberapa pesantren, bahkan di perguruan tinggi juga. Nah, pesantren itu sering mengisukan bahwa mereka adalah penganut Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi buku yang dibaca dijadikan pegangan, bahkan buku Bidayatul Mujtahid yang penulisnya Ibnu Rus, mazhabnya Maliki. Nah, jadi secara tidak langsung konsistensi dengan mazhab di Indonesia ini boleh dikatakan tidak benar gitu. Orang yang mengatakan mazhab Syafi'i tulen gitu, enggak. Dan banyak juga, bahkan tidak jarang juga menggunakan mazhab Daud Az-Zahiri. Salah satunya seperti pernikahan. Ini contoh ya. Nah, yang ini di dalam tarjih juga ada di dalam HPT ya. Nah, pernah dibicarakan masalah pernikahan. Orang nikah itu selalu didului dengan khutbahnya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan seterusnya, bahkan macam-macam termasuk hadis maudhu juga masuk di situ ada. Itu merupakan syarat dalam pernikahan. Hampir tidak ada orang yang menikahkan di penghulu ya di Indonesia, bahkan datang mempelai. Penghulu itu apakah penghulu orang tua atau wali nikahnya apakah orang tua atau lain? Maka sekalipun orang tua itu disuruh dulu membaca khutbah nikah. Sehingga kalau di dalam peraturan PP nomor 10 undangan tentang perkawinan yang di pengadilan agama gitu menjadi bahan pegangan mereka, itu mengatakan wajib membaca khutbah nikah. Jadi gak ada begitu datang umpamanya nih yang dinikahkan ini si Muhammad, langsung aja duduk si Muhammad kamu saya nikahkan dengan siapa gitu, dengan Aisyah dengan mahar ini. Gak ada kan yang langsung begitu, pasti ada babi bunyi macam-macam gitulah, terutama khutbah nikah. Nah, itu yang mewajibkan itu Daud Az-Zahiri. Tidak ada dalam Syafi'i, tidak ada dalam Maliki, Hanafi dan Hambali juga. Jadi kalau langsung nikah itu enggak masalah. Langsung ke akadnya aja. Kamu saya nikahkan dengan anak saya ambong gitu kan, dengan mahar 1 juta rupiah. Itu boleh. Muhammad, kamu saya nikahkan dengan anak saya Aisyah dengan mahar 1 juta rupiah. Sudah begitu, nggak ada babi bu, sah. Tanda tangan lah kalau perlu. Kalau nggak ya sah juga kan, nggak tanda tangan. Nah itu contoh-contoh yang begitu kan, ada di kalangan mazhab. Jadi istilahnya konsistensi mazhab bagi orang yang mengatakan mazhab Syafi'i itu tidak benar. Belum lagi kalau benar-benar yang mengaku Syafi'iyah itu berpegang kepada kitab beliau, tulisan beliau, ya Fiqih Wah itu lebih banyak lagi perbedaan dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya dengan praktek yang mengaku pengikut Syafi'i. Berbeda banyak, termasuk diantaranya tahlilan itu. Itu nggak ada dalam kitab Al-Um. Haul itu nggak ada, macam-macam lah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan syirik
yang haul itu karena datang ke kuburan memuja-muja. Nah ini justru dihidupkan, digersik lagi ramainya nih. Haul Abu Bakar apakah sampai memanggil-manggil. Ya Abu Bakar bin apakah Asgab, ini kami datang, kami ingin minta diselamatkan nanti dibimbing pada saat masuk ke alam kubur. Ini jelas syirik kata-kata yang begitu. Ya yang mengucapkannya itu Habib-Habib yang datang ke situ. Itu dipublikasikan. Makanya sebenarnya kalau dalam akidah Islamiyah di antara dosa yang paling besar itu ya syirik ya. Dan model syirik itu memanggil orang yang sudah mati. Kenapa? Orang mati kenapa dipanggil? Ya jelas kan gak benar. Dan kenapa itu bagian dari dosa besar? Karena dia adalah mensejajarkan dengan Allah, menganggap Allah belum tahu. Nah itu kan ada dalam surah Yunus itu disebutkan wa ya'buduna min dunillahi. Di situ apa? Qul kata Allah, wahai Muhammad katakan kepada orang yang memanggil-manggil itu, apakah dia beranggapan bahwa Allah tidak tahu dengan keadaan orang itu sehingga meminta bantu dengan orang yang dipanggil untuk menyampaikan kepada Allah? Itu bertentangan. Banyak ya. Ini yang sekarang ini. Ya masih banyak lah contoh-contoh yang maaf ya, ini yang jelas-jelas kalau kita baca. Ada syair atau manakib, ya Zaini, ya Zaini. Itu kan memanggil orang pada saat acara di depan kuburan. Apakah mendengar? Jelas tidak. Jadi kesannya apa? Sepertinya meminta kepada Allah melalui Zaini itu. Kenapa? Allah belum tahu tentang dia yang meminta ini. Di dalam surah apalagi Az-Zumar itu disebutkan. Kami melakukan itu apa katanya? Yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami memanggil-manggil itu supaya orang itu lebih mendekatkan kami kepada Allah. Padahal tidak benar. Atau seperti sholat hajat itu kan memanggil Assalamualaikum ya Rijalal Ghaib, Assalamualaikum ya Yaqutub, ya Nujaba, ya siapa itu? Gak jelas makhluk apa gitu. Kalau manusia ya jelas ada manusia. Tapi kalau Rijalul Ghaib itu ada di dalam surah Al-Jin. Allah menyebut Rijalul Ghaib itu. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada sebagian orang minta perlindungan kepada jin. Nah yang gaib itu kan jin yang kita tidak melihat. Minta perlindungan. Berarti rijalul gaib itu jin. Sungguh orang itu menambah kebodohannya kata Allah. Bodoh. Coba itu yang dipanggil-panggil. Astagfirullah. Nah jadi kerjanya tarjih sebenarnya ya mencari yang terkuat di antara beberapa dalil atau bahkan yang bertentangan. Dan tarjih itu, semangat tarjih itu tajdid. Nah, karena ijtihad itu kan tidak ada. Jadi semangatnya itu ada 4 ya. Ada tajdid, kemudian toleran, terbuka, keterbukaan. Nah, yang keempat tidak bermazhab. Pernah kita ditanya, kenapa tidak bermazhab? Apa sulitnya? Bukan tidak bermazhab. Kita semua mazhab mengkaji, menerima. Tapi kita tentu mengkaji lagi kan, karena mengkaji maka akan lahirlah keputusan. Bisa jadi sama dengan mazhab A, bisa dengan mazhab B, bisa mazhab C, bisa mazhab dia mazhab lain, bahkan di luar dari yang 4 itu pun boleh jadi. Karena mazhab itu sebenarnya susunan penguasa untuk menetapkan 4 dari sekian banyak ulama. Jadi pada zaman dulu itu banyak, bahkan kalau Muhammad Al-Amin menyebutkan 500-an tokoh ulama yang luar biasa. Tapi waktu itu penguasa ingin menyederhanakan agar lebih mudah, dipilihlah 4. Jadilah yang 4 mazhab. Sama sekali tidak ada dasarnya itu penetapan itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Mungkin orang melihat dasarnya penentuan 4 mazhab itu oleh Harun Ar-Rasyid itu karena 4 sahabat. 4 sahabat itu juga tidak ditetapkan oleh Rasulullah. Tidak ada Rasulullah menyebutkan sahabat itu Abu Bakar, nanti Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Tidak ada. Setelah itu tidak lagi. Artinya sahabat yang memang khalifah. Kalau seandainya kita mengacu kepada khalifah, pengganti Rasul, mungkin akan diutamakan. Tidak hanya sekedar 4 itu, banyak. Orang mungkin paling tidak mengambil kepada siapa? Al-Asyaratul Kiramil Bararah. 10 orang yang terhormat yang Rasulullah pernah menyampaikan sebagai penghuni surga.
Tapi kenapa 4 itu yang disebut, bahkan ditulis Allahnya, apa lalu Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bintang 9, apa itu? Nah itu Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu di sini Abu Hanifah, Imam Malik, lalu Syafi'i, lalu Ahmad bin Hambali. Nah itu katanya. Di luar daripada itu tidak sahkah atau apakah begitu? Sebenarnya tidak, ya tidak begitu. Nah itu sehingga Muhammadiyah tidak bermazhab. Karena banyak sebenarnya perkembangan. Ada saja mungkin masalah yang sudah dibahas oleh mazhab apa, tapi tidak ditemukan di dalam mazhab yang 4. Kalau kita hanya membatasi 4, tidak. Padahal masalah itu sudah dibahas. Cuma data konkretnya tidak ditemukan. Bisa saja ulama yang cerdas, seperti siapa umpamanya, salah satunya Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i. Itu kan luar biasa begitu. Bahkan istilahnya kalau orang sekarang menyebut kewaliannya Imam Waqi itu luar biasa. Tapi tidak masuk di dalam jajaran yang 4. Beliau itu banyak berpendapat, baik dalam segi akidah maupun ibadah, penjelasan itu tidak sedikit.